Di tengah kota Bandung yang semarak, terdapat sebuah gedung yang memikat perhatian kita dengan keanggunan arsitektur yang unik. Selamat datang di Gedung Indonesia Menggugat. Gedung Indonesia Menggugat bukan sekedar bangunan biasa. Ia adalah saksi bisu perjalanan panjang bangsa ini, mencerminkan perjuangan, perubahan, dan tekad besar yang mengalir dalam diri setiap warganya. Perjalanan Gedung Indonesia Menggugat dimulai pada masa kolonial, ketika Belanda masih berkuasa di Nusantara. Dibangun pada tahun 1912, gedung ini awalnya berfungsi sebagai gereja bagi para pekerja Hindia Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, gedung ini menjadi saksi perlawanan dan semangat nasionalisme yang menyala di hati para pemuda Indonesia. Di dalam ruangan-ruangannya, cerita perlawanan, kritik sosial, dan semangat merdeka tertoreh dengan jelas. Gedung Indonesia Menggugat menjadi pusat kegiatan proklamasi, perjuangan politik, dan gerakan sosial yang menggugat sistem yang ada. Ia menjadi tempat berkumpulnya para pemikir, aktivis, dan pelopor perubahan. Gedung Indonesia Menggugat adalah simbol penting dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di sini, pemuda-pemuda berani berkumpul untuk mengungkapkan aspirasi mereka. Gedung ini menjadi lambang perlawanan terhadap penjajah dan rindu akan kemerdekaan. Ia mengingatkan kita akan jasa-jasa para pejuang bangsa. Hingga kini, Gedung Indonesia Menggugat tetap menjadi pusat kegiatan budaya dan seni, menjadi rumah bagi organisasi-organisasi yang berjuang untuk keadilan sosial dan kemajuan bangsa. Di setiap sudutnya, gedung ini menyimpan jejak sejarah, terlihat dari arsitektur yang memadukan sentuhan kolonial dengan nuansa lokal yang khas. Pada tahun 1930, gedung ini digunakan untuk mengadili para pejuang kemerdekaan. Salah satunya adalah Soekarno. Pada saat Soekarno diadili, Soekarno memberontak dalam sidang dan melakukan pembelaan dengan judul Indonesia Menggugat. Peristiwa tersebut sangat menggegerkan Belanda, hingga akhirnya pembelaan Soekarno pun dijadikan nama untuk gedung tersebut hingga sekarang. Dan tentu saja, gedung ini menjadi saksi bisu dari momen bersejarah tersebut. Disinilah Bung Karno membangun pondasi persatuan bangsa dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan mengadvokasi humanisme sebagai landasan moral dalam membangun bangsa. Namun, dalam era modern ini, tantangan baru muncul. Bangsa Indonesia dihadapkan pada masalah kompleks yang mempengaruhi persatuan dan nilai-nilai humanisme. Perbedaan sosial, ekonomi, dan politik memicu kesenjangan dan ketegangan dalam masyarakat. Kami dari Universitas Unpar atau Parahyangan, kami mau wawancara tentang sebelumnya mau tanya nama Mas itu. Jadi apa? Bisa dipanggil apa? Kegiatannya sehari ini apa ya? Di sini lebih ke pemanduan ya. Yang berdata. Kalau kegiatan yang ada di gedung ini setiap harinya tuh ada Mas yang Kalau untuk lebih ke detail kegiatannya di minggu itu adalah salah satunya yang mungkin ditujukan ke community ya, karena remaja dan budaya juga. Jadi kegiatannya pasti banyak wisatawan dan kalau lihat di samping tadi itu kan banyak ada kayak orang nongkrong buat apa sekarang? jadi di samping cagar budaya itu dan waktu juga jadi ada kafetaria jadi teman-teman mahasiswa, seniman, seniawan dan sebagainya sekalian berkunjung bisa sambil ngopi di sini juga ada banyak. Sekarang saya mau tanya sejarahnya gedungnya dulu dulu. Kan kita tahunya kalau gedung ini tempat sekarang ada ini. Kalau awalnya gedung ini sejarahnya Baik, Indonesia sendiri adalah awal mulanya adalah rumah hunian ex Belanda atau bisa dibilang rakyat Belanda, cuma diambil alih oleh pemerintah Belanda sendiri untuk dijadikan pengadilan dan di mana rumahnya itu dibangun pada tahun 1906 tapi diambil alih oleh pemerintah Belanda sendiri untuk dijadikan pengadilan dan mulai aktif itu pada tahun 1912. Sejarahnya Soekarno bisa berada di sini tuh bagaimana? Untuk sejarahnya Bung Karno kenapa sih bisa sampai ditangkap dan diadili? Jadi begitu Bung Karno salah satu pemimpin PNI pada waktu itu, di mana Bung Karno
dampak psikologis dari gedung ini terhadap lingkungan sekitar atau sekitar gitu? Kalau dampak psikologis itu karena bisa dibilang kalau ruang persidangan ya, kalau dampak psikologis ada ya, kita kan kadang-kadang kalau orang mendengar kata persidangan itu dampaknya kan langsung ke mereka ya, psikologis di persidangan. Jadi kayak ada itu maksudnya gimana sih, maksudnya kayak apa ada orang yang bisa mengajarkan acara di sini atau emang kayak cuman dari apa ya, yang dari pajak-pajaknya aja. Jadi ini ya menarik ya kalau untuk di Indonesia sendiri. Jadi di samping Cagar Budaya Museum, jadi ada salah satu bisa dibilang ruang publik. Untuk ruang publik itu ruang bersejarah ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, seniman, budayawan, gerakan aktivis dan sebagainya itu boleh menggunakan aula khusus di yaitu ada ruang yang tadi bahkan kegiatan itu. Jadi ruang khusus buat kegiatan pameran, diskusi, workshop dan sebagainya. Oh, ada yang paling Jadi itu ya, jadi di samping Cagar Budaya Museum ada ruang space untuk teman-teman komunitas lah. biasanya temanya kalau misalnya orang kayak mau bikin acara, misalkan bikin acara galeri itu biasanya tema itu berhubungan dengan gedung ini atau Sebenarnya mah untuk tema di tema kegiatannya, tema kegiatan itu lebih ke histori gedungnya ya, untuk nasionalis, kebangsaan, sama macam. Jadi nggak semua kegiatan boleh di sini dibayar, bukan untuk berkaitan dengan ada peringatan hari apa, untuk dan sebagainya, banyak juga yang berkaitan dengan nasionalis. berkaitan lah dengan Pak, saya ingin bertanya, apakah seluruh data sejarah ini diarsipkan dalam bentuk digital atau hanya dalam bentuk kertas-kertas yang dipajang di sini saja? Kalau untuk jurnal mengenai berkaitan dengan sejarah ini, jadi kalau untuk diarsipkan kita lebih ke gaya sama untuk yaitu hanya dipajang melalui jurnal yang akan kita bisa lihat yang di ruang utama. Jadi kalau di berita-berita gitu memang nggak selengkap di sini gitu. Ya, kebetulan kalau untuk yang ada di Google itu lebih kurang lengkap lah ya. Jadi kalau untuk yang ada di sini Hingga kini, Gedung Indonesia Menggugat masih menghadapi permasalahan-permasalahan di era modern. Setidaknya ada dua masalah yang mengganggu pemahaman kita tentang nilai dan pentingnya gedung ini. Masalah yang pertama adalah mengenai kurangnya pengarsipan sejarah secara digital. Data dan informasi tentang sejarah gedung ini belum sepenuhnya diarsipkan dan tersedia secara digital. Arsip-arsip bersejarah yang berharga terkait dengan Gedung Indonesia Menggugat masih terperangkap dalam lemari kuno dan dokumentasi fisik yang rapuh. Guys, pada kesempatan kali ini gue mau cari tahu nih, orang-orang tahu nggak sih dia Monumen Indonesia Menggugat itu apa? Mari kita cari orangnya guys. Bro, siapa namanya bro? Depa bro, Dari jurusan Aktis 21. angkatan 21 berarti. Iya, Lu tahu nggak sih bro, Monumen Indonesia Menggugat itu apa? kurang tahu sih. Kurang tahu. Apa itu bro? Jadi Monumen Indonesia Menggugat itu dia ada di Bandung, di Jalan Rintis Kemerdekaan nomor 5. Jadi sejarahnya itu dulu Soekarno pernah melakukan pembelaan buat orang-orang pejuang di situ, di tempat itu. Ya. Jadi for your information aja guys. Gimana bro informasi Thank you lu? banget nih waktunya. Ya, siap. Gue duluan ya. Thank you. Ya. Mari kita cari orang-orang lainnya guys. Ketemu satu orang, mari kita cari satu orang lagi guys. Wih, rame nih. Yang mana ya? Yang serius begini guys. Bro, boleh minta waktunya sebentar? Nama lu siapa? Boleh, nama gue Vanes. Nama Vanes dari jurusan Aktis angkatan 21. 21. Oke. Lu tau gak sih Monumen Indonesia Menggugat tuh apa? Pernah dengar nggak? Pernah denger tapi nggak tahu itu di mana. Oh, jadi gini, gua jelasin dulu. Monumen Indonesia Menggugat itu ada di Bandung, sebenarnya di Jalan Rintis Kemerdekaan nomor 5. Jadi sejarah singkatnya dulu Soekarno pernah melakukan pembelaan di sidang itu buat para pejuang RI. Jadi sejarah singkatnya gitulah. Itu bentuknya monumen itu. For your information aja bro. Oke, Thank you waktunya ya. Sama-sama. Ya guys, kita udah dapet dua orang. Sekian dari video ini, wawancara-wawancara. Apakah orang tahu nggak sih Monumen Indonesia Menggugat? Makasih guys. Karena kurangnya aksesibilitas terhadap informasi digital, banyak generasi muda dan bahkan masyarakat umum yang tidak menyadari nilai bersejarah yang terkandung di dalam gedung ini. Ini adalah tantangan yang perlu diatasi agar nilai sejarah Gedung Indonesia Menggugat dapat diteruskan kepada generasi yang mendatang. Masalah kedua,
adalah posisi gedung yang tidak memungkinkan bagi orang untuk dengan mudah mengetahui bahwa Gedung Indonesia Menggugat adalah sebuah gedung bersejarah. Terletak di tengah keramaian kota Bandung, gedung ini seringkali terlewatkan oleh pengunjung dan bahkan penduduk setempat. Kekurangan tanda pengenal atau informasi yang jelas menyebabkan banyak orang melewatkan kesempatan untuk mengenal dan memahami warisan sejarah yang diwakili oleh Gedung Indonesia Menggugat. Maka, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya gedung ini dan memperkenalkannya sebagai situs bersejarah yang patut dikunjungi. Sejauh yang kami tahu, upaya untuk mengenalkan Gedung Indonesia Menggugat kepada masyarakat adalah melalui platform media sosial Instagram. Diharapkan, melalui platform media sosial Instagram, masyarakat dapat mengenal lebih lagi mengenai Gedung Indonesia Menggugat. Lalu, terkait Gedung Indonesia Menggugat yang posisinya tidak memungkinkan bagi orang mengetahui bahwa gedung itu adalah gedung bersejarah, tidak ada langkah yang dapat kita ambil, karena tidak memungkinkan bagi kita untuk memindahkan gedung tersebut. Namun berbagai upaya seperti kegiatan edukatif dan pengenalan melalui platform media sosial dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjungi cagar budaya Museum Gedung Indonesia Menggugat. Saran dari kelompok kami mengenai Gedung Indonesia Menggugat adalah kami menyarankan untuk Gedung Indonesia Menggugat untuk membuat sebuah web yang memungkinkan bagi kita untuk saling berinteraksi dan mengenal lebih lanjut mengenai Gedung Indonesia Menggugat. Kami juga mengajak para penonton untuk dapat bergabung dan memperkuat suara kita. Ajaklah teman, keluarga, dan rekan kerja untuk sama-sama datang ke Gedung Indonesia Menggugat dan menjadi bagian dari perubahan. Bersama-sama, kita dapat menciptakan gerakan yang kuat dan melawan ketidakadilan dengan kekuatan solidaritas.